siang Permisa, kembali lagi bersama saya Helena Krisnanti dalam Sudut Terkini. Pada edisi 19 April 2022, selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Inilah Sudut Terkini. Biskita Kota Bogor sudah beroperasi sejak tahun 2021. Namun, sampai pada tahun 2022 saat ini, penumpang yang menaiki bis kita sampai sekarang masih diberikan kebebasan untuk tidak membayar atau gratis. Indonesia Safe Association bersama dengan pemerintah Kota Bogor menggelar acara di bulan suci Ramadan ini, yaitu live cooking dan bagi-bagi takjil kepada masyarakat Kota Bogor. Dihadiri oleh Wali Kota Bogor, acara tersebut menjadi sorotan. Lokasi tepatnya ialah di sekitar Tugu Kujang, Bogor. Baik, pemirsa, informasi pertama tentang penggunaan bis kita di Kota Bogor yang sudah lama mulai beroperasi pada tahun 2021. Namun, sampai pada tahun 2022, saat ini masyarakat masih diberikan kebebasan untuk tidak membayar ketika menaiki bis tersebut. Hal tersebut menuai pendapat yang pro dari kalangan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Penggunaan bis kita Kota Bogor memiliki tujuan untuk mengurangi kemacetan serta mempermudah program pemerintah untuk mengurangi penggunaan angkot. Bis kita sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun yang lalu dengan masih ditetapkannya kebijakan tidak membayar atau bisa dikatakan gratis. Sempat dikabarkan bahwa akhir tahun 2021 kemarin merupakan akhir penggunaan bis kita secara gratis. Namun, ternyata sampai sekarang penggunaan bis kita masih berlaku secara gratis. Hal tersebut tentunya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor yang sering berpergian. Karena kita masih dalam tahap pengenalan ke masyarakat, tahap ini juga buat mengubah budaya masyarakat beralih ke bis kita, pelayanan publik transportasi lah begitu. Bis kita sampai pada tahun 2022 masih tetap diberlakukan secara gratis karena subsidi yang diberikan masih banyak. Selain itu, tim pengelola bis kita juga masih akan terus menerima masukan dari masyarakat terkait dengan transportasi yang baru ini mengenai hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditambahkan untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi penumpang bis kita Kota Bogor. Jika memang masyarakat sudah bisa beradaptasi dengan transportasi bis kita ini, maka setelah itu baru dikenakan tarif berbayar. Tim Sudut Terkini melaporkan untuk Vokasi TV. Beralih ke berita selanjutnya. Berita datang dari pemerintahan Kota Bogor yang mendukung acara bagi-bagi takjil serta live cooking bersama dengan ICA, Indonesia Safe Association, pada tanggal 12 April 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor yaitu Bima Arya. Berikut laporan selengkapnya. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan setiap orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Indonesia Safe Association melakukan program bagi-bagi takjil serta live cooking bersama dengan pemerintah Kota Bogor. Dengan tema acara berbagi takjil dan live cooking nasi goreng endemi bumbu kebuli 2022. Kalau harusnya nasi apa, Chef Aris, kalau untuk kebuli? Kita membuat nasi goreng kebuli itu sebanyak 2022 porsi lebih. Itu hanya di box, belum termasuk yang di buffet. Kita siapkan 300 menu untuk di buffet dengan berbagai macam jenis. Kita di sini ingin berbagi, yang dimana kita juga didukung oleh para sponsor seperti Gojek, Kokita, DBS, Umiapi, Oza, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya sponsor kita ya. Dan kebetulan di sini Dinas Pariwisata sangat mendukung. Terus Bapak
Wali kota juga sangat mendukung dan insya Allah hari ini akan hadir dan melakukan demo masak juga itu insya Allah. Jadi ada kegiatan demo masak juga. Betul, ya, Pak? ada demo masak dan yang akan diikuti oleh Bapak Wali Kota sendiri. Dalam rangkaian acara ini juga didukung oleh beberapa pihak dengan banyak sekolah serta institusi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Salah satunya terdapat pelajar SMK yang ikut berkontribusi dalam acara tersebut. Untuk job desk-nya mungkin tadi yang polishing, terus prepare buffet, makanan buffet sama yang lain-lain. Membangkitkan toleransi juga sih antar umat beragama juga kan, karena kan ya nggak semua berpuasa juga. Dan kita kan bagi-bagi juga ya, buat mungkin kalau misalnya ada yang nggak puasa tapi emang mau atau gimana ya kita dipersilakan. Yang lainnya di acara yang sangat luar biasa diadakan oleh Kegiatan tersebut memberikan manfaat yang positif, bahkan dari pihak pemerintah pun juga ikut mendukung, sehingga program ini bisa dihadirkan lagi untuk setiap tahunnya. Tim Sudut Terkini melaporkan untuk Vokasi TV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Helena Kristanti, mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sudut Terkini di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Helena Kristanti dalam Sudut Terkini. Pada edisi 19 April 2022, selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Inilah Sudut Terkini. Aktivitas lalu lintas pada long weekend atau libur panjang mulai dari tanggal 15 April sampai dengan 17 April 2022 dari gerbang tol Ciawi menuju Puncak Bogor, Jawa Barat tidak mengalami kemacetan. Hal ini berbeda dengan kondisi lalu lintas yang biasa terjadi. Puncak Bogor yang biasanya dikenal dengan kemacetannya, namun pada long weekend ini kondisi lalu lintas masih terpantau tidak mengalami kelonjakan arus kendaraan. Walaupun kondisi lalu lintas terpantau masih tidak terjadi kepadatan, namun pihak kepolisian masih tetap menerapkan sistem ganjil genap. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan kepada reporter Sudut Terkini, yaitu Inggit Setio, yang saat ini berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Inggit, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Baik, selamat siang Helen. Pada siang hari ini tidak terjadi kepadatan kendaraan di area Puncak, Gadok. Berbicara mengenai hal tersebut, pihak kepolisian menyebutkan bahwa kondisi saat ini tidak padat kendaraan karena di hari Jumat ini bertepatan dengan wafatnya Isa Al-Masih. Banyak masyarakat khususnya non-muslim yang dimana mereka beribadah di sekitar tempat tinggal mereka. Salah satu penyebab tidak terjadi kemacetan yaitu adanya long weekend atau libur panjang yang terhitung dari hari Jumat 15 April 2022 sampai dengan Minggu 17 April 2022. Hal tersebut juga bertetapan pada bulan Ramadan.
Banyak masyarakat yang enggan untuk keluar di siang hari, namun pihak kepolisian memprediksi terjadi kepadatannya pada sore hari, dikarenakan masyarakat yang memiliki tradisi ketika bulan puasa yaitu ngabuburit. Ya baik, Helen dan saudara, walaupun tidak terjadi kepadatan di area puncak tetapi pihak kepolisian tetap memberlakukan sistem ganjil genap yang dilakukan pada tadi pagi pukul 6.00 sampai 8.00 WIB. Kendaraan-kendaraan yang masuk di area tersebut sudah sesuai dengan plat nomor yang ditentukan. Hari ini kendaraan yang ingin pergi ke arah atas diwajibkan dengan kendaraan berplat nomor ganjil. Baik Inggit, lalu apakah pada 2 hari ke depan akan terjadi kepadatan dilihat pada hari berikutnya merupakan hari Sabtu dan Minggu? Ya, Helen dan saudara, saya sedikit akan memperlihatkan kondisi lalu lintas yang berada di belakang saya. Bisa terlihat tidak terjadi kepadatan, bahkan peraturan yang sering digunakan oleh pihak kepolisian yaitu one way, tidak diberlakukan. Terlihat karena tidak ada kepadatan, kesenggangan lalu lintas ini diprediksi tidak ada kepadatan sampai hari Minggu yang akan datang. Mayoritas kendaraan yang memasuki area puncak ialah kendaraan yang memiliki plat nomor B. Walaupun tidak terjadi kepadatan pada area ini, kepolisian masih tetap memantau kondisi lalu lintas di kawasan puncak Kabupaten Bogor. Baik Helen, saya kembalikan. Baik, kondisi yang cukup mengherankan di mana kawasan wisata Cisarua Puncak Bogor tidak mengalami kepadatan kendaraan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pemirsa yang ingin berlibur ke Puncak Bogor dan pastinya tetap mematuhi protokol yang ada. Terima kasih, Inggit Setio melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Beralih ke berita selanjutnya. Berita datang dari stasiun Kota Bogor, terjadi kepadatan penumpang KRL jurusan Jakarta Bogor, terlihat kepadatan dari pukul 3 sore sampai pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Bertetapan dengan pulangnya para masyarakat dari aktivitas juga mempengaruhi kepadatan yang ada. Terlihat banyak sekali masyarakat berlomba-lomba untuk keluar dari gerbong kereta api. Hal tersebut dipengaruhi karena berkaitan pula dengan adanya bulan Ramadan, di mana masyarakat atau para penumpang KRL ingin segera tiba di rumah untuk berbuka puasa dengan keluarga. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan kepada reporter kita sudut terkini, yaitu Inggit Setio yang saat ini berada di stasiun Kota Bogor, Jawa Barat. Inggit, bagaimana keadaan situasi di KRL stasiun Kota Bogor? Apakah masih mengalami kepadatan? Baik Helen, terima kasih. Dengan saya Inggit melaporkan dari stasiun Kota Bogor, terlihat pada tanggal 13 April 2022 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat telah terlihat kepadatan para penumpang KRL yang baru saja turun di stasiun Kota Bogor. Penumpang dari KRL ini bermayoritas para pekerja yang baru saja pulang dari kantor. Baik, saya kembalikan ke studio. Baik Inggit, lalu dengan terjadinya kepadatan penumpang di KRL jurusan Jakarta Bogor, apakah tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku atau dengan kepadatan penumpang protokol kesehatan menjadi terbengkalai? Ya, bisa terlihat di belakang saya para penumpang KRL tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan para penumpang pastinya sudah melakukan vaksinasi. Karena sebelum masuk ke stasiun, para penumpang diwajibkan untuk scan Peduli Lindungi dan penjagaan pun cukup ketat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, walaupun terjadi kepadatan di KRL Jakarta Bogor, masyarakat sudah tahu betul bagaimana pentingnya menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Inggit Setio melaporkan langsung dari stasiun Kota Bogor, Jawa Barat. Baik, pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Helena Kristanti, mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan sudut terkini di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
sehat adalah orang yang peduli dan ikut merawat. Selamat siang pemirsa, senang sekali tim redaksi kembali hadir menemani siang hari Anda. Telah kami siapkan informasi menarik dan inspiratif hanya untuk Anda. Edisi 10 Mei 2022 bersama saya Inggi Setio, inilah sudut terkini akhir pekan. Buat kalian yang sedang mencari tempat wisata dengan nuansa pedesaan yang dikelilingi oleh sawah, kalian bisa datang ke tempat wisata Desawah yang berada di Situ Panjang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Penasaran bagaimana tempatnya? Sudut terkini akhir pekan telah merangkum untuk Anda. Berikut laporan selengkapnya. Halo sahabat milenial, sekarang aku lagi berada di tempat wisata Desawah. Lokasi tepatnya ada di Jalan Cilubang Mekar, Situ Panjang, Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Yuk ikut ke dalam! Tempat wisata Desawah yang baru saja buka pada tahun 2021 kemarin ini mempunyai nuansa yang unik loh. Desawah memiliki tema yaitu padi. Pada sekeliling tema wisata ini dipenuhi oleh hamparan sawah yang begitu luas, dengan luas sekitar 5 hektar. Lokasinya yang tersembunyi ini tidak membuat tempat wisata ini sampai pengunjung loh. Bahkan pada bulan Ramadan ini pengunjung banyak sekali yang datang bersama dengan keluarga, teman, ataupun pacar untuk berbuka puasa bersama. Jika mendatangi tempat wisata, hal wajib yang dilakukan ialah berfoto. Nah, di sini banyak banget loh spot foto yang instagramable sobat milenial. Desawah memiliki banyak spot foto yang menarik loh. Bahkan setiap pengunjung selalu menyempatkan diri untuk berfoto pada setiap spot foto yang ada. Mereka berkeliling untuk menambah koleksi foto mereka pada media sosial. Selain dikelilingi oleh sawah, tempat wisata Desawah ini juga memiliki kolam ikan loh sobat milenial. Kolam ikan ini terdapat pada sekitar saung tempat lesehan, sehingga pengunjung juga dapat menikmati suasana pedesaan yang sesungguhnya. Fasilitas lain yang disediakan oleh tempat wisata Desawah ini adalah terdapatnya tempat penyewaan sepeda non-elektrik dan sepeda elektrik. Buat kalian nih sobat milenial, bisa banget nih buat jalan-jalan menyusuri rute yang telah disediakan menggunakan sepeda. Untuk harga yang ditawarkan sendiri mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 aja nih. Selain itu, Desawah juga memiliki kafe loh sobat milenial. Buat anak-anak muda yang mau nongkrong bersama dengan teman, bisa banget nih untuk mampir di kafe Desawah. Oke, sobat milenial, di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di tempat wisata Desawah. Yuk. Halo Kak, boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Nama saya Tria, Ya. Tinggalnya di Cipor. Oke, nah boleh nanya-nanya sedikit nih Kak. Nah, kenapa Kakak memilih tempat wisata Desawah ini? Pertama melihat viral ya tadinya, ada viral di TikTok waktu itu. Terus lihat tempatnya juga ternyata udah jadi. Jadi dulu tuh pernah kesini, cuman belum jadi seutuhnya gitu. Nah sekarang pas lihat itu ternyata udah banyak, terus udah saungnya juga udah lengkap semua. Jadi langsung milih kesini sih. Jadi kesini untuk berbuka puasa atau? Buka puasa bareng keluarga. Oke, buka puasa. Nah, untuk kesan Kakak setelah mendatangi langsung nih di Desawah ini, kondisi yang ada di sini. Pas kesini tadi masuk, luar biasa ya. Ya. Katanya ini tuh totalnya 5 hektar. Terus kondisinya juga karena baru mungkin jadi benar-benar bersih. Terus spot-spot fotonya juga banyak. Terus nyaman juga buat anak-anak karena ada playgroundnya juga. Makanannya juga lengkap, untuk orang tua cocok, untuk anak muda juga cocok. Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Oke, terima kasih. Di tempat wisata Desawah ini tidak hanya menyediakan spot foto yang bagus, tetapi terdapat juga restoran yang mampu menyediakan berbagai macam makanan loh sobat milenial. Apalagi di bulan Ramadan ini, banyak sekali pengunjung yang datang bersama dengan keluarga dan juga teman untuk berbuka puasa bersama.
Ngomong-ngomong soal keindahan, tempat wisata Desa Sawah ini terlihat lebih indah lagi pada malam hari loh Sobat Milenial. Nah Sobat Milenial, sebentar lagi sudah mendekati waktunya berbuka puasa. Dan sambil menunggu waktu malam hari di Desa Sawah, mari kita bersiap untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Lampu-lampu yang berkelap-kelip membuat suasana di Desa Sawah ini terlihat semakin indah. Sehingga saat berbuka puasa sambil menyantap makanan, kita dapat menikmati pemandangan lampu yang ada di sekitarnya. Disertai dengan alunan musik yang membuat suasana lebih hidup. Tempat wisata Desa Sawah ini mampu menyediakan banyak fasilitas sehingga di Desa Sawah ini bisa menjadi salah satu destinasi tempat wisata yang wajib Sobat Milenial kunjungi loh. Pemandangannya indah disertai dengan pelayanan para petugasnya yang baik dan ramah pula dapat memberikan kenyamanan bagi kita para pengunjung yang datang. Nah, itu tadi adalah perjalanan saya 1 hari di tempat wisata Desa Sawah, Situpanjang, Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Saya, Lali Kamawarti, pamit undur diri. Sampai bertemu di edisi Sudut Terkini akhir pekan. Sampai jumpa, dadah! Beralih ke berita selanjutnya, seorang perempuan yang ahli dalam bidang olahraga judo memiliki segudang prestasi. Berawal dari coba-coba, namun sekarang mampu menghasilkan prestasi yang luar biasa. Lalu bagaimana keseharian perempuan tersebut selama berlatih judo dan bagaimana akhirnya ia dapat memiliki banyak prestasi sehingga mampu membanggakan Indonesia serta orang tuanya? Berikut laporan selanjutnya. Inilah sosok perempuan berprestasi dalam olahraga judo. Windy Ardana namanya. Perempuan asal kota Bogor yang sekarang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bogor, Windy memiliki banyak segudang prestasi. Beberapa prestasi yang ia miliki adalah ia pernah menjuarai pertandingan di luar negeri dengan mampu bersaing dengan ribuan peserta dan mampu mendapatkan juara kedua yaitu di negara Korea dan Thailand. Dengan prestasi yang ia dapatkan, Windy mampu bersekolah serta berkuliah tanpa membayar uang sepeser pun. Mulai dari ia duduk di bangku SMP sampai dengan SMA, ia tidak pernah membayar sekolahnya. Bahkan Windy sendiri yang kadang diberi uang. Serta sampai masuk ke dunia perkuliahan, Windy juga tidak membayar biaya kuliahnya. Sungguh prestasi yang membanggakan. Banyaknya dukungan serta apresiasi dari pemerintah membuat Windy semakin semangat saat melakukan latihan olahraga judo. Pokoknya dari judo tuh saya punya banyak pengalaman ya. Kayak pertandingan ke luar negeri yang nggak disangka-sangka, ternyata saya bisa nginjak negeri ini loh, saya bisa nginjak negeri ini loh. Padahal cuma dari judo doang gitu. Saya bisa masuk universitas gratis, bisa masuk sekolah gratis, SMP, SMA nggak bayaran, kadang malah saya yang dibayar gitu. Kayak yang awalnya cuma kayak buat olahraga kayak buat olahraga aja gitu, buat melatih mental fisik, tahunya malah dibayar oleh pemerintah juga, diapresiasi, dikasih semangat juga, jadinya kita juga latihan jadi makin semangat. Walaupun kadang pasti ngeluh sih kalau misalnya latihan, tapi kan itu namanya juga sebuah proses kan. Ya namanya proses, kita harus menjalaninya, mau itu susah atau senang ya kita harus menjalani. Oke. Prestasi yang dimiliki oleh Windy tidak datang begitu saja. Banyak proses yang dilalui dan itu semua pastinya tidak lepas dari dukungan banyak orang, khususnya yaitu pelatihnya sendiri. Pelatihnya yang membantu Windy untuk bisa berkembang sampai saat ini. Windy dan termasuk anak yang datangnya Windy masih dikategorikan sedikit terlambat berlatih judo karena belajar waktu SMP. Tapi karena semangatnya tinggi, motivasinya tinggi, dia bisa mengejar yang lain. Windy memiliki kepribadian yang baik dan hal tersebut dirasakan oleh temannya yaitu April. April merasa bahwa Windy adalah sosok yang pantang menyerah. Windy memiliki perkembangan yang cepat selama berlatih judo. Progresnya cepet sih dia, maksudnya kayak udah tanding-tanding keluar kan, terus ikut yang senior juga, kejuaraan yang senior juga. Kemarin ikut seleksi yang pelatnas kayak gitu, cepet sih perkembangannya. Kalau untuk di tempat latihan sendiri itu namanya kayak gimana?
orangnya ceria ya, sering ngomong juga. Gitu sih. Terus kalau untuk April sendiri, kalau di judo ini kayak gimana tuh? Di judo karena udah lama juga kali ya, jadi enjoy aja gitu rasanya. Walaupun Winnie seorang perempuan muda, namun ia memiliki fisik serta mental yang kuat. Seorang perempuan yang memiliki kemampuan dalam olahraga judo adalah sebuah pencapaian yang tidak semua perempuan bisa lakukan. Winnie bisa dikatakan juga sebagai perempuan muda yang tangguh. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia dapat menjaga diri sendiri. Dari Bogor, Jawa Barat, tim Sudut Terkini akhir pekan melaporkan untuk Vokasi TV. Baik pemirsa, setelah menyaksikan berita Windy, seorang perempuan muda berprestasi, tim redaksi Sudut Terkini akhir pekan juga akan menyajikan berita yang datang dari dunia pertanian, yaitu melihat bagaimana kondisi serta belajar banyak mengenai kebun jeruk milik Pak Arno yang terdapat di Desa Jerambe, Kecamatan Blangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya. Pak Arno adalah seorang petani yang memiliki kebun jeruk yang sudah berjalan selama 8 tahun loh sobat milenial. Kebun jeruk ini memiliki luas sekitar 2.800 meter. Wah, lumayan luas juga ya sobat milenial. Dan pada tahun 2022 ini, sekarang Pak Arno telah melakukan panen selama 5 kali. Jika kalian datang ke kebun jeruk milik Pak Arno ini, pasti kalian bakalan betah deh. Karena ketika kalian mengunjungi kebun milik Pak Arno ini, kalian bisa loh makan jeruknya sepuasnya. Eits, tapi kalau mau bawa pulang harus bayar dulu ya sobat milenial. Untuk harga yang ditawarkan sendiri yaitu Rp10.000 per kilogramnya. Prosesnya dari awal itu ya itu dulu. Cangkul dulu dari mulai penggemburan tanah, lalu proses menanaman, lalu pemupukan, lalu nunggu sampai usia 2 tahun. Baru bisa panen ya? Baru bisa istilahnya itu membesarkan pohonnya itu dulu. Oh iya. Fokus ke pohonnya dulu, lalu baru ke buahnya. Setiap jeruk yang ditanam di kebun milik Pak Arno ini memiliki usia yang berbeda-beda loh sobat milenial. Yaitu ada yang berusia 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, bahkan ada yang sampai 2 tahun loh. Kemudian nih, dalam proses penanaman jeruk ini, Pak Arno menggunakan alat-alat yang sederhana loh, yaitu seperti gunting rumput, arit atau pisau pemangkas rumput, cangkul, serta gergaji. Kemudian nih, untuk tahap pemanenannya, di kebun jeruk ini terdapat 2 jenis pemanenan. Yang pertama ialah panen raya yang biasanya terjadi selama 1 tahun sekali, dan juga ada yang namanya panen yang biasanya terjadi selama 6 bulan sekali. Nah sobat milenial, pasti penasaran gak sih apa bedanya antara panen raya dan panen biasa tersebut? Yuk kita simak penjelasannya. Biasanya kalau panen raya itu 1 tahun sekali, tapi biasanya kalau 6 bulan sekali itu panen biasa gitu. Bedanya panen raya sama panen biasa itu apa ya Mas? Panen raya itu panen menyeluruh. Kalau panen biasa itu panen sebagian. Perkebunan jeruk milik Pak Arno ini juga kadang memiliki kendala loh sobat milenial. Kendala yang biasanya muncul yaitu adanya hama serta penyakit pada buah jeruk yang ditanamnya. Hama yang biasanya datang yaitu dari hewan seperti kumbang ataupun jamur. Namun Pak Arno sendiri memiliki cara untuk menanganinya, yaitu dengan cara menyemprotkan dengan menggunakan obat. Hama serta penyakit tersebut membuat kualitas jeruk menjadi tidak bagus lagi jika tidak segera dilakukan penanganan. Jeruk yang memiliki kualitas terbaik bisa dilihat dari teksturnya, yang memang terlihat fresh, dan kemudian jeruk tersebut juga tidak busuk, tidak diserang penyakit ataupun hama, serta yang terakhir tidak layu.
Kebun jeruk milik Pak Arno ini adalah salah satu kebun jeruk yang memiliki buah jeruk yang lebat loh sobat milenial. Itu lebat gitu. Itu iya. gimana? Kalau tumbuhnya lebat itu biasanya itu jeruknya dari pohonnya itu sudah bagus. Jadinya jeruk itu sehat. Jadinya buahnya itu banyak. Okay. Kalau biasanya kalau nggak tahu telat nyemprot gitu, jeruknya kena penyakit nggak bisa berkembang. Biasanya jeruknya kecil-kecil gitu. Berarti dilihat dari pohonnya ya? Dari pohonnya, dari kesehatannya itu. Oke. Makasih ya Mas atas jawabannya. Sama-sama. Jadi nih, untuk jeruk yang sudah matang, biasanya memiliki ciri-ciri warna yang sudah kuning. Nah, pada kebun jeruk milik Pak Arno ini memiliki salah satu jenis jeruk yang walaupun warnanya kulitnya hijau, namun dalamnya manis loh sobat milenial. Jenis jeruk tersebut ialah jenis jeruk madu. Tidak semua jeruk manis loh sobat milenial. Maka dari itu terdapat tips dalam memilih jeruk yang manis. Itu bisa dilihat dari warnanya terlebih dahulu. Jika warnanya agak kekuning-kuningan, maka itu adalah jeruk yang manis. Selain itu bisa dilihat juga dari teksturnya yang jika dipegang akan terasa empuk loh sobat milenial. Dari Mojokerto, Jawa Timur, tim Sudut Terkini akhir pekan melaporkan untuk Vokasi TV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Gistio mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sudut Terkini akhir pekan hanya di Vokasi TV. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini nih. Nah, jadi video kali ini aku bakal sedikit sharing-sharing atau cerita-cerita terkait dengan perjalanan aku kemarin nih. Pasti teman-teman mau tahu kan gimana perjalanannya? Hai. Perkenalkan, nama aku Akila Putri Hendrawati. Perkenalkan, nama saya Lelika Morti, merupakan anggota dari kelompok 4. Namaku Ananda Suasana Fenini, biasa dipanggil Andin. Samping kita bisa meliput, kita juga bisa menikmati pemandangan yang ada di tempat wisata, yaitu tempat wisata di Sawah. Nah, di situ kita juga bisa bisa mengeksplor semua fasilitas yang disediakan oleh tempat wisata di Sawah. Kita ada petugas dokumenter, tapi karena merasa dokumentasi kita selama pengerjaan tugas itu kurang, dan kita juga kayak nggak terlalu fokus waktu itu untuk dokumentasiin, karena kita yang datang tuh kayak sedikit-sedikit terbagi gitu. Akhirnya kita mutusin buat kayak yaudah deh kita healing aja kali ya, jalan-jalan gitu, mumpung sekarang ada waktunya nih, momennya gitu. Awal mulanya kita berangkat jam 11 dari stasiun Kota Bogor, dimana ada sedikit hal unik yang bisa aku ceritain, karena harusnya itu kalau kita dari stasiun Bogor mau ke Kota Tua itu naik jalur 1 atau 2, tapi karena kita terlalu bersemangat jadi kita salah jalur nih teman-teman, yang dimana kita malah ke Sudirman gitu. Halo guys, sekarang kita sedang berada di mana? Sudirman. Oke. Emang nyari yang sepi doang? Iya, jadi sepi karena kalau kita berdiri dari Bogor ke kota pegel ya. Akhirnya kita duduk lah dengan sahabat kita tidur dan menikmati. Tahu-tahu gimana perasaannya? Oke dong, kita di Sudirman guys. Setelah salah itu kita perbaiki jalur yang emang benar, sampailah di Kota Tua. Dan di Kota Tua itu teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, sudah ramai. Halo guys, ya kita sedang ada di Batavia.
Jadi dulu tuh orang-orang Belanda tuh terus kayak presiden-presiden yang pernah curik dan lain-lain tuh dibawanya ke Batavia. Batavia guys. Dan itu tuh kafe itu tuh udah dari dulu banget. Tapi yang punya dari mataku. Kalau museum nggak boleh kayak gitu. Sekarang aja 2008 masih sepeda. Dari waktu namanya Bogor. Tapi orang asli mana Pak? Asli ya. Setelah selesai ngobrol-ngobrol sama si bapaknya itu, akhirnya kita memutusin buat kita mau ke ini taman tempat yang di samping stasiun Sudirman. Aku lupa nama tempatnya apa, pokoknya itu udah kayak underpass gitu. Nah itu di situ tuh dijadiin tempat foto gitu. Nah di sana tuh kayak banyak mural-muralnya gitu yang dimana kita tuh bisa foto dan ada lampu-lampu yang bisa berubah-ubah warna. Dia tuh ada di samping stasiun Sudirman. Malah kayak gini guys. Lucu banget, ada warna-warni. Jadi teman-teman, saya capek. Dan ini siapa? Foto-foto mengabadikan momen hari ini. Dan akhirnya yaudah kita selesai lihat-lihat, kita langsung mutusin buat pulang karena waktu itu udah mau malam juga kan. Jadi kita pulang dan acara kita hari itu udah beres. Betapa bagusnya tempat. Pusing. 하나 둘 셋 넷